tahap yang pertama, kita masuk ke pemasangan alatnya terlebih dahulu ya. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu pastinya mikrotik. Di sini saya menggunakan mikrotik hub series. Lalu yang kedua kita membutuhkan adapter, kabelan, dan juga konverter. Karena laptop saya tidak memiliki port LAN, jadi menggunakan konverter. Pertama-tama hubungkan mikrotik dengan kabel adapter terlebih dahulu. Nah, jika sudah, tunggu sampai lampunya menyala seperti ini ya. Artinya, mikrotik sudah terhubung atau menyala. Nah, jika sudah, tunggu sampai lampunya berubah menjadi warna hijau seperti ini ya teman-teman. Itu artinya sudah terhubung. Selanjutnya kita pasang kabelan ke port 2. Nah, tunggu sampai lampunya menyala seperti ini. Itu tandanya sudah terhubung. Kenapa saya menggunakan port 2? Karena di port 1 ini hanya untuk kabel internet. Nah, jika alatnya sudah terpasang seperti ini, mari kita lanjut ke tahap konfigurasi. Untuk tahap selanjutnya, kita masuk ke tahap konfigurasi. Nah, kita langsung buka aja aplikasi Winbox-nya. Bagi yang belum punya, kalian bisa download terlebih dahulu. Nah, di sini pastikan mikrotik kalian sudah terhubung dengan aplikasinya ya. Kita klik aja di bagian bawah MAC address, lalu kita klik connect. Di bagian password ini kita cancel saja. Lalu di tahapan yang pertama, kita cari menu sistem. Lalu kita pilih bagian identity. Nah, di bagian identity ini berfungsi untuk kita memberi nama pada mikrotik kita. Untuk namanya itu bebas. Di sini saya menggunakan nama saya. Lalu tinggal kita apply. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan WiFi untuk koneksi internetnya, kita terlebih dahulu ke menu wireless. Di bagian WiFi interface ini, kita hidupkan bulannya. Bagaimana cara menghidupkannya? Caranya tinggal kita klik, lalu kita klik tanda checklist yang berwarna biru ini. Nah, jika sudah seperti ini, artinya bulan sudah hidup. Lalu kita ke bagian scanner. Nah, di bagian scanner ini berguna untuk kita mendapatkan jaringan dari WiFi kita. Tinggal kita start aja. Kita tunggu. Nah, kita cari nama WiFi yang terhubung dengan kita. Di sini saya menggunakan WiFi yang ini. Tinggal kita klik, lalu kita connect. Nah, kalian perhatikan juga ya di bagian channelnya ini 2437, karena ini untuk scan listnya nanti. Nah, kita connect. Lalu kita ke bagian security profile. Di sini kita memasukkan password WiFi dari WiFi yang kita gunakan. Di sini modenya kita pilih dynamic case. Lalu kita pilih yang WPA 2PSK. Passwordnya masukin. Kita apply. Oke. Nah, kita kembali lagi ke bagian WiFi interface. Bulannya kita klik 2 kali. Di bagian modenya ini kita ubah menjadi station sudah bridge. Kenapa? Karena kita menggunakan koneksi dari WiFi. Lalu kita ke scan list. Di sini scan listnya kita ubah sesuai dengan yang kita dapatkan di menu scanner tadi. Frekuensinya kita
menjadi auto. Tinggal kita apply. Oke. Nah, kita tunggu sampai ulangan ini berubah menjadi R statusnya. Jika sudah R, berarti sudah terhubung atau terkoneksi dengan Wi-Fi-nya. Lalu selanjutnya kita ke menu DHCP client. Di menu IP, kita pilih DHCP client. Kita pilih tanda plus. Di bagian interface-nya ini kita ubah menjadi ulan 1. Nah, untuk USBIR DNS dan USBIR NTP-nya kita centang dua-duanya. USBIR DNS ini berguna untuk mikrotik mengikuti DNS dari DHCP. Sedangkan USBIR NTP ini jika kita centang, maka mikrotik akan mengikuti server waktu dari DHCP. Tinggal kita apply saja. Oke. Nah, kita tunggu statusnya ini sampai bound ya. Jika statusnya ini sudah bound, berarti sudah mendapatkan IP dari Wi-Fi. Sudah terhubung ya. Lalu selanjutnya kita ke DNS. Di bagian IP DNS, untuk DNS-nya kita menggunakan DNS Google, yaitu 8.8.8. dan 8.8.4.4. Dalam penulisan DNS ini pastikan tidak ada yang salah ya. Nah, di sini di bagian allow remote request kita checklist saja. Allow remote request ini jika kita cetak, maka mikrotik akan menjadi DNS server untuk klien. Tinggal apply. Oke. Selanjutnya kita ke Wi-Fi. Di addresses kita pilih yang tanda plus. Lalu kita masukkan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP 172.11.1, yaitu nomor absen .1/27. Interface-nya menggunakan Ether web. Data interface-nya kita pilih yang Ether 3. Ether 3 ini untuk DHCP nantinya. Selanjutnya kita ke menu firewall. Nah, di menu firewall ini kita pilih yang bagian NAT, tambah. Di bagian action ini kita pilih masquerade. Di bagian generalnya ini pastikan chainnya SCRNAT ya. Lalu kita ke bagian layer 7 protokol. Sini kita pilih tanda tambah. Nah, kita masukkan nama web yang akan kita blokir. Untuk format komennya seperti ini. Nah, di sini kalian tulis nama. Nah,
di sini kalian masukkan nama webnya yang ingin kalian blokir, semisal seperti ini. Jika nama web yang ingin diblokir lebih dari satu, maka seperti ini. Kita tambahkan tanda garis panjang, lalu kita masukkan lagi nama web yang akan kita blokir. Saya akan buat 3 web, yaitu web berita, web e-commerce, dan web kementerian yang akan saya blokir. Caranya sama seperti tadi, kita masukkan nama webnya. Untuk namanya di sini sebenarnya bebas. Untuk komennya nanti ikuti saja seperti yang tadi. SRC address ini kita masukkan IP asal yang akan kita blokir. Di sini IP-nya saya menggunakan IP dari Ether 3, yaitu saya IP dari Ether 3 karena nantinya supaya klien yang di Ether 3 saja yang akan diblokir. Lalu kita ke di sini di layer 7 protokol, kita cari nama web yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada 3. Lalu kita ke action, kita pilih drop, apply, oke. Karena saya membuat 3 web, jadi kita ulangi step yang sama. Kita klik next sampai selesai, kita oke aja. Nah, jika tulisannya berwarna merah seperti ini, itu kita biarkan saja karena port LAN-nya masih ada di Ether 2, belum dipindahkan ke Ether 3 yang DHCP server. Menu QoS, di menu QoS ini untuk membatasi kecepatan
Ya, untuk namanya di sini yaitu bebas. Di sini saya menggunakan limitasi bandwidth. Nah, untuk targetnya sendiri yaitu diisi sesuai dengan jaringan yang ingin kita batasi kecepatannya. Di sini saya pilih yang Ether 2. Lalu max limitnya yaitu 10 M. Dan downloadnya saya menggunakan 3 M. Kita apply saja, lalu oke. Jika sudah, kita akan periksa melalui speed test. Namun sebelum itu kita ke bagian kontrol panel. Kita hubungkan internetnya terlebih dahulu. Kita pilih yang IPv4 lalu properties. Nah, di sini kita menggunakan IP statik terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya secara manual. Nah, di sini untuk IP-nya saya menggunakan IP dari Ether 2. Kita oke. Di sini sudah terhubung dengan internetnya. Lalu kita buka Chrome. Di Chrome kita ketik speed test. Pilih yang ini. Kita klik yang go. Nah, dari sini nanti terlihat downloadnya berapa, uploadnya berapa. Jadi satu sudah sesuai dengan yang saya batasi tadi ya, device. Lalu selanjutnya kita kembali ke Windows. Selanjutnya kita ke menu sistem. Cari bagian users. Nah, di sini kita tambah. Untuk namanya itu bebas. Di sini saya akan masukkan nama saya. Nah, grupnya ini kita pilih yang full. Grup ini sama saja seperti hak akses. Kita masukkan passwordnya itu bebas. Nah, di bagian user admin ini kita hapus saja untuk mencegah orang lain masuk ke dalam komputer kita. Kita sisakan user yang tadi baru saja kita buat. Nah, perbedaan full dan red itu, kalau full kita dapat mengakses semua konfigurasi yang ada di dalam komputer ini. Namun jika grupnya itu red, kita hanya bisa membaca tanpa mengubah apapun yang ada di dalam. Oke, selanjutnya kita pindahkan kabelan yang ada di port 2 ke Ether 3. Nah, karena tadi user adminnya sudah dihapus, kita masukkan user kita yang tadi kita buat. Kita masukkan
masukkan passwordnya. Sesuai dengan password yang kita buat di user Ajeng tadi ya. Nah, tinggal kita connect. Sudah masuk ke Winbox-nya, kita ke control panel. Di sini internetnya kita ganti dengan DHCP server. Tinggal kita offline saja. Kita oke. Nah, ini sudah terhubung. Lalu selanjutnya kita ke sistem. Di bagian SNTP client. Nah, ini kita centang saja namanya. Isi primary NTP servernya dengan oke. Selanjutnya kita ke Chrome. Kita cek speed test lagi. Nah, di sini kita cek speed test untuk Ether 3, yaitu DHCP server. Sudah sesuai dengan yang kita batasi tadi di bias. Selanjutnya kita ke Chrome lagi untuk pengujian web yang kita blokir tadi. Di sini kita klik tanda 3, kita melakukan pengujian melalui incognito. Tinggal kita ketik saja nama web yang sudah kita blokir lewat firewall tadi. Di sini saya mulai dari web berita terlebih dahulu. Kita masukkan nama web yang sudah kita buat tadi di firewall. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, itu berarti web yang telah kita blokir di firewall tadi berhasil terblokir. Nah, di sini webnya sudah berhasil kita blokir semua. Dan kamu, kok ini Bu udah selesai? Konfigurasinya udah aman semua dan jaringannya lancar. Bagus. Selamat ya kamu terima di kantor ini. Beneran Bu? Jadi saya gajian mulai kapan? Nanti setelah kamu bantu konfigurasi di kantor sebelah juga. Jadi teknisi gratis dulu? Iya, gitu deh. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan dari video praktek yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian router. Pengertian router sendiri adalah perangkat yang berfungsi untuk mengatur atau menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Lalu, selanjutnya adalah konfigurasi mikrotik, memungkinkan perangkat bisa internet melalui router dan mengatur serta mengelola jaringan dengan efisien dan aman. Tujuan dari praktek ini adalah agar siswa mengerti langkah-langkah dasar dari konfigurasi router dari awal. Selanjutnya agar siswa dapat mengatur jaringan sendiri dari mulai IP, DHCP, DNS, serta firewall. Selanjutnya agar siswa memahami cara mengamankan jaringan, salah satunya dengan blokir situs. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.